السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah hidayah. Hidayah ini adalah petunjuk. Hidayah ini adalah nur yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hidayah itu bukanlah hasil kepandaian seseorang, pengalaman seseorang, tapi hidayah itu adalah pemberian Allah. Innal huda hudallah. Petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Bila hidayah itu telah masuk dalam hati seseorang, maka dia ini akan mengenal Allah. Dia akan merasa bahwa dia ini adalah hamba Allah. Dia akan paham bahwa dia ini diciptakan oleh Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Makan rizki dari Allah. Sehingga senantiasa setiap saat mengingati Allah, mensyukuri Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah, mencintai Allah, mengingati Allah siang dan malam. Ini tanda-tanda hidayah telah masuk dalam hati seseorang. Bila hidayah masuk dalam hati seseorang, maka dia akan merasa bergembira, merasa beruntung. Bila taat kepada Allah, dia akan merasa sedih, merasa menderita kalau dia tidak bisa taat kepada Allah. Dia akan punya kefahaman tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah. Dan tidak ada bahaya yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah SWT. Maka dia mengamalkan perintah-perintah Allah dengan penuh gembira dan meninggalkan perintah-perintah Allah dengan penuh senang. Ini bila hidayah masuk dalam hati. Pikirannya siang dan malam hanya bagaimana saya taat kepada Allah. Itu saja. Kalau saya taat kepada Allah, maka pasti untung saya. Karena Allah lah yang berkuasa di alam semesta ini. Dialah penguasa yang sebenarnya, yang menentukan nasib saya dan nasib seluruh manusia, seluruh makhluk. Kalau saya taat kepada Allah, pasti saya beruntung. Allah yang maha tahu segalanya. Kalau saya ikut perintah Allah, pasti saya beruntung. Siang dan malam yang dipikirkan bagaimana taat kepada Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Dan apa saja yang diperintahkan Allah diamalkan. Walaupun perintah itu kelihatannya berat, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah contohnya orang yang telah dapat hidayah.
Walaupun perintahnya terasa aneh. Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya. Tetapi Ibrahim ini orang yang hatinya sudah dikasih hidayah oleh Allah. Ikut perintah Allah pasti menguntungkan. Menentang Allah pasti hancur saya. Maka semulaikan Allah Ta'ala anak yang satu-satunya, yang paling disayanginya pun telah disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala bukan mati, tapi malah panjang umur, jadi nabi, menurunkan nabi-nabi. Hadirin mulaikan Allah Ta'ala. Ini orang kalau sudah dapat hidayah itu seperti itu. Tapi kalau orang belum dapat hidayah, maka menjalankan perintah Allah SWT perasaannya dapat kerugian, dapat kesusahan. Dia khawatir kalau menjalankan perintah Allah, nanti kalau saya taat kepada Allah bagaimana? Ini adalah orang yang belum dapat hidayah. Dia ditipu oleh syaitan bahwa dengan maksiat kepada Allah dia akan bahagia. Inilah bisikan syaitan kepada kakek kita Adam alaihissalam. Manahakuma rabbukuma an tilkuma syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kamu meninggalkan perintah Allah, makan buah khuldi, maka justru kamu beruntung. Kamu akan jadi malaikat, kamu akan kekal abadi, enggak mati-mati. Kalau kamu ikut perintah Allah nanti, masa depan kamu itu suram, ya. Tidak ada masa depan. Nah, oleh karena Allah SWT, inilah bisikan syaitan kepada kakek kita Adam alaihissalam. Dan bisikan ini juga diteruskan oleh syaitan secara istiqomah kepada kita siang dan malam. Kalau kita ikut perintah Allah, kita akan susah. Sedangkan mulaikan kalau orang itu otaknya itu waras dan dapat hidayah dari Allah, dia akan faham. Justru kalau taat kepada Allah pasti akan beruntung. Kalau tidak taat, inilah yang bahaya, yang sebesar-besarnya bahaya. Karena saya ini berhajat kepada Allah, berhajat kepada pertolongan Allah 24 jam. Setiap detik saya berhajat kepada pertolongan Allah. Bagaimana saya menentang Allah SWT? Kalau saya tidak dapat pertolongan Allah 1 detik saja, pasti saya akan celaka. Kalau saya tidak ditolong oleh Allah 1 saat saja, pasti akan jadi 1001 masalah. Tetapi kalau Allah menolong saya, apapun masalah yang saya hadapi pasti berubah jadi barokah, bukan jadi masalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala, inilah orang yang telah menerima hidayah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu telah menerima hidayah, maka pandangan hidupnya berubah. Cita-citanya adalah akhirat. Dunia tidak menjadi cita-cita lagi. At-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud. Cita-citanya akhirat. Dunia tidak jadi cita-cita lagi. Dunia terasa kecil, dunia terasa begitu cepat, begitu tidak ada harganya. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Cita-cita kehidupan adalah akhirat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang pantas dicita-citakan selain kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia ini bagaimanapun juga enggak ada apa-apanya. Sebentar saja. Kehidupan dunia ini, kata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh itu umurnya itu 1000 tahun malaikat. Ketika mau wafat ditanya oleh para malaikat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
bagaimana kesan kamu hidup di dunia. Kesan saya hidup di dunia ini seperti saya itu masuk rumah, masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, cuman gitu aja. Kita masuk ke dunia lewat pintu depan, yaitu kelahiran, dan kita keluar dari dunia lewat pintu belakang, namanya kuburan. Ya cuman begitu aja. Masuk dari depan, keluar dari belakang, sudah kita tinggalkan semua. Harta kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan. Mobil yang kita sayangi kita tinggalkan, sawah yang kita sertifikatkan juga akan kita tinggalkan. Rumah, kampung, jabatan, semua akan kita tinggalkan. Kerikil satupun tidak ada yang kita bawa. Maka orang itu bila dapat hidayah tidak mau menjadikan dunia sebagai cita-cita. Tapi kalau belum dapat hidayah, Masya Allah, dunia ini besar, dunia ini hebat. Harta itu perkara besar, teknologi itu perkara besar, jabatan itu perkara besar. Tetapi nanti kalau sudah dapat hidayah berubah. Kecil semuanya tampaknya dunia ini ketika dia memandang negeri akhirat. Kalau orang memandang negeri akhirat, dunia ini tampak sebentar sekali. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat nanti seperti 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita di dunia ini 100 tahun, maka dihitung di akhirat cuma 1 jam aja kurang lebihnya. Sebentar sekali. Maka orang-orang kafir bersumpah-sumpah ketika sampai di akhirat. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghaira sa'ah. Pada hari kiamat, orang-orang pendosa bersumpah, oh ternyata di dunia dulu 1 jam saja kita. 1 jam saja. Maka dunia ini main-main, kata para ulama. Dunia ini main-main karena begitu cepat. Apakah jabatan Bapak? Jabatan saya menjadi Bupati Magetan. Masa jabatannya berapa? 5 menit. Nah, wah itu namanya main-main Pak. Masa bupati kok 5 menit? Jadi 5 tahun di dunia ini semuanya kan. Nanti kalau di akhirat itu hitungannya 5 menit. Nah, kalau bapak yang ganteng ini apa jabatannya? Saya Presiden Amerika. Berapa masa jabatannya? 3 menit. Kamu ini tertipu, kamu ini bukan presiden, main-main saja. Namuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita renungi, memang betul seperti itu. La'ibun walahun, dunia itu la'ib, main-main saja. Kalau dipandang ke negeri akhirat, malaikat. Tapi kalau orang itu tidak dapat hidayah, seperti anak kecil yang otaknya masih kecil juga. Kalau dibelikan mobil, anak kecil itu nggak mau, maunya mobil-mobilan. Ya kan? Dibelikan pesawat terbang, nggak mau, pesawat-pesawatan terbang. Ya. Dolenan senengannya. Ya kan? Itu kotak korek api, disembung-sembung, ditarik. Apa ini? Ini kereta api. Ini anak kecil perasaannya ini kelontokan korek jas itu aja sudah kereta api. Kenapa semula kan otaknya masih sangat kecil, sangat sederhana. Yang sungguhan malah nggak mau. Dikasih rumah anak kecil nggak mau, maunya rumah-rumahan. Rumah-rumahan. Nah mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ini ya seperti anak kecil itu.
sebagian atau kebanyakan. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hidayah sudah datang di dalam hati seseorang, maka semulaikan Allah taala cita-citanya akhirat. Kerinduannya kepada akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kekuasaan yang sebenarnya, kerajaan yang sebenarnya adalah kerajaan akhirat. Istri yang sebenarnya adalah istri yang di akhirat. Anak yang sebenarnya adalah anak yang bisa berkumpul di akhirat. Harta yang sebenarnya adalah harta yang ada di akhirat. Kalau harta di dunia ini bukanlah harta yang sebenarnya. Karena semuanya akan berpisah dengan kita. Akan kita tinggalkan semuanya. Hadirin dimulaikan Allah SWT. Inilah hidayah bila datang dalam hati. Maka bagaimana supaya hidayah ini datang? Hidayah itu milik Allah. Yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Tetapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kepada kita amalan-amalan asbab hidayah. Di antaranya semulaikan kita mungkin majlis seperti ini. Membikin majlis bicara keagungan Allah, bicara agama. Ini termasuk asbab hidayah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mendengarkan pembicaraan-pembicaraan, diikuti pembicaraan-pembicaraan yang baik. Ini termasuk asbab-asbab hidayah. Maka perlu kita membuat majlis-majlis muzakarah agama, muzakarah iman, muzakarah saling ingat mengingatkan mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengenai kehidupan akhirat, mengenai kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah sebagai pimpinan kita. Semulia-mulianya makhluk yang bertugas menuntun kita menuju surga Allah, menuntun kita menuju ridha Allah, menuntun kita menuju istana-istana di surga, menuntun kita menuju kebahagiaan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Kita perlu adakan muzakarah ini. Majlis-majlis iman, majlis-majlis membicarakan keagungan Allah, membicarakan akhirat. Hari ini semulaikan Allah Ta'ala yang banyak kita dengar ini adalah pembicaraan masalah dunia, pembicaraan masalah makhluk. Nah, kita ingin merubah keadaan ini. Pembicaraannya yang terbanyak mengenai keagungan Allah, mengenai kehidupan akhirat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, bicara mengenai makhluk itu adalah penyakit, katanya. Bicara mengenai keagungan Allah itu adalah obat. Nah, oleh karena Allah Ta'ala memang ada penyakit, tapi kalau ada obatnya ini ya insya Allah itu nggak begitu parah akibatnya. Nah, itu yang kamu pelajari di sekolahan-sekolahan. Mulai pagi sampai sore itu bicara makhluk terus. Makhluk dari makhluk ke makhluk, terus puter dari makhluk ke makhluk. Maka hati itu jadi gelap. Gelap. Apa saja dipelajari di sekolahan-sekolahan. Sistem-sistem alam semesta ini semua dipelajari semua. Sampai serangga-serangga, ular, kadal, semua dipelajari. Virus-virus, bakteri-bakteri, apa saja, atom-atom, semua dipelajari semua. Sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa dengan yang menciptakan semuanya itu jadi lupa.
Semua dari makhluk. Makhluk itu dari mana? Makhluk itu dari makhluk. Maka di sekolah-sekolah itu nggak ada istilah hukum Allah, yang ada hukum alam. Ya kan? Yang ini hukum alam, ini bencana alam, ini ilmu alam. Ya kan? Gak tahu ngomong Gusti Allah wis blas gak ono. Kok hukum alam? Kenapa tidak kita katakan ini hukum dari pencipta alam? Bencana alam. Kenapa tidak katakan ini bencana dari yang menciptakan alam? Aturan-aturan alam, sistem tata surya. Kenapa tidak dikatakan sistem yang menciptakan tata surya? Wong surya itu barang mati, ya. Kok punya sistem? Ya. Barang mati, benda-benda di angkasa itu barang mati. Kok sistem tata surya? Sistem yang menciptakan tata surya. Sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena yang dibicarakan itu dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, dari dunia ke dunia, dari desa ke desa. Akhirnya hatinya itu kebek dengan makhluk. Ingatnya hanya makhluk. Melek teringat makhluk, tidur teringat makhluk. Kalau ada masalah mencari makhluk, kebahagiaannya dengan makhluk. Kebanggaannya dengan makhluk, sedihnya dengan makhluk. Karena terlalu banyak bicara mengenai makhluk. Maka semulaikan kita punya majlis-majlis iman. Di rumah dibikin majlis-majlis iman. Di masjid dibikin majlis-majlis iman. Di pasar-pasar dibikin majlis-majlis iman. Di toko-toko dibikin majlis-majlis iman. Di sekolahan-sekolahan dibikin majlis-majlis iman. Bicara keagungan Allah SWT. Bicara mengenai negeri akhirat. Bicara mengenai ahlul iman. Bicara mengenai kehidupan para nabi, para rasul. Kehidupan yang suci. Kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW. Keagungan agama dibicarakan. Ada yang cerita bagaimana orang telah naik ke bulan. Nggak tahu entah benar atau tidak. Kata Maulana Umar, naik ke bulan itu bukan satu kebanggaan. Karena bulan ini juga makhluk. Bumi juga makhluk. Kalau kamu naik ke bulan itu maknanya dari makhluk ke makhluk. Seperti dari pohon ke pohon. Dari kampung ke kampung, tidak ada kemajuan apa-apa itu. Namanya orang maju itu kalau sudah berpindah dari makhluk ke Khaliqnya, dari makhluk kepada Tuhannya, baru itu ada kemajuan. Dari dunia menuju akhirat, ini baru ada kemajuan. Kalau dari dunia ke dunia, ya itu namanya mubeng, nggak ada kemajuan. Puter, munyer, mumet akhirnya. Belajar dunia untuk mencari dunia. Setelah dapat untuk membangun dunia. Setelah itu meninggal dunia. Ya. Nggak ada kemajuan apa-apa. Ya. Jadi yang katanya orang-orang maju itu sebetulnya nggak ada kemajuan apa-apa. Dari dunia ke dunia kok maju itu nggak ada kemajuan apa-apa. Ada kemajuan kalau dunia menuju akhirat. Dari makhluk menuju Allah. Nah ini baru ada kemajuan. Nah oleh karena Allah Ta'ala, maka asbab hidayah yang pertama, majlis-majlis bicara keagungan Allah, bicara akhirat, ini perlu kita hidupkan, kita biasakan. Bersama anak kita, bersama istri kita. Kita ini hamba Allah, kita ini punya pimpinan Rasulullah SAW. Rumah kita ini akhirat. Bicara dengan istrinya begitu. Apakah nanti di akhirat kita bisa kumpul apa tidak ya? Hai anakku, kamu anakku di dunia ini. Tapi nanti di akhirat bisa kumpul apa tidak ya? Jadi dimulaikan Allah Ta'ala.
Majlis-majlis imani yang pertama. Untuk supaya hidayah ini datang dalam hati kita. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa ta'ala sibuk dalam amal sunnah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu dapat hidayah. Jadi kehidupan Nabi, amalan-amalan Nabi ini mengandung nur hidayah. Maka apa saja yang dibuat oleh Nabi, yang diarahkan oleh Nabi, kita usahakan sungguh-sungguh. Makan dengan cara sunnah, Masya Allah. Dalam kitab Taurat dikatakan, nah, umat akhir zaman, umat yang disayangi oleh Allah. Sebelum makan dosanya masih banyak. Begitu menggelar sufrah, nah, selesai makan dosanya sudah bersih. Kenapa semulaikan? Karena makannya itu pakai cara sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka cara sunnah ini penting. Makan dengan cara sunnah, berpakaian dengan cara sunnah, dan niatnya itu mengamalkan sunnah, mencintai sunnah, mencintai Rasulullah SAW. Kalau amal sunnah hanya untuk patut-patutan, pantas-pantasnya, ya nggak ada nilainya. Tapi kalau amal sunnah karena cinta kepada Rasul SAW, karena cinta kepada agama, cinta kepada Allah, nah ini baru ada nilainya. Tidur dengan cara sunnah, Masya Allah. Ini penting malaikat Allah Ta'ala. Barang siapa tidur dengan cara sunnah, sebelum tidur dia wudu, maka kalau dia tidur nanti akan ada malaikat yang masuk di selimut dia dan akan terus berdoa untuk dia. Dan nanti kalau dia bangun waktu malam, kemudian dia berdoa, doa-doanya akan diterima oleh Allah. Jadi malaikat Allah Ta'ala, amal sunnah ini dipentingkan. Amal sunnah ini sangat dipentingkan. Siapa yang amal sunnah, maka dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, akan dapat hidayah. Maka anak-anak kita didik amal sunnah, pakaian sunnah, tidur secara sunnah, karena sunnah. Jadi kamu pakai pakaian sunnah jangan karena saya, ya anakku, nggak ada nilainya. Nanti tambah beling kamu nanti. Gitu. Tapi pakai pakaian sunnah karena mencari ridho Allah, karena cinta kepada Rasulullah. Maka nanti ini akan membuat kamu dicintai oleh Allah, sehingga hati kamu jadi terang. Ya. Ngaji itu jadi nikmat, bisa betah ngaji. Kalau ngaji nggak betah itu hatinya gelap. Kalau ngeruyur itu betah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan cara sunnah, tidur cara sunnah, meneruskan perjuangan sunnah, perjuangan Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Nabi semulaikan adalah tanggung jawab agama. Jadi Nabi itu bukan hanya mengamalkan agama, tapi tanggung jawab hidupnya agama. Bukan hanya dakwah, tanggung jawab wujudnya dakwah. Bukan hanya taklim, tanggung jawab wujudnya taklim. Bukan hanya ibadah, tanggung jawab mewujudkan ibadah. Jadi Nabi itu adalah tanggung jawab. Ya, kita ini harus tanggung jawab juga. Kullukum ra'in, kamu itu semua penanggung jawab. Jadi jangan agama ini, perasaan kita ini tanggung jawab orang lain. Dakwah itu tanggung jawabnya orang Nizamuddin itu. Nah, tanggung jawabnya orang Jakarta itu. Tanggung jawabnya orang Markas itu. Nah, ini namanya kita ini sudah amal agama tapi nggak ada tanggung jawab agama. Insyaallah malaikat. Jadi bukan hanya
dakwah, tapi tanggung jawab dakwah. Ini namanya baru ikut Nabi, karena Nabi itu dulu tanggung jawab, bukan hanya dakwah. Lah orang itu kalau tanggung jawab, memalaikan Allah Ta'ala bisa istiqomah. Ini ada orang dikawinkan, angkah juga, wazawaj juga. Ya. Setelah dikawinkan dia merasa tanggung jawab mengenai istrinya. Maka tiap hari dia kerja, mikir. Ya. Bagaimana nafkah untuk istrinya, rumah untuk istrinya. Kenapa dia begitu? Karena dia merasa tanggung jawab. Maka dia kerja di sawah bertahun-tahun, 40 tahun terus di sawah. Setelah dapat padi, setelah dapat hasil, bukan dimakan dia sendiri, kasihkan istrinya. Walaupun sampai di rumah istrinya ngomel-ngomel, dia tetap sabar. Macul lagi, terus begitu sampai tua, sampai mati di sawah. Kenapa ini? Karena ada rasa tanggung jawab tadi itu malaikat. Lah agama juga begitu. Kalau kita ada rasa tanggung jawab. Kalau agama ini merosot, saya tidak perjuangkan habis-habisan, nanti saya di depan Allah bagaimana? Ya. Kalau saya tidak memikirkan agama ini dengan sungguh-sungguh, nanti di padang mahsyar, kalau berjumpa Rasulullah bagaimana saya? Muka saya taruh di mana? Nah, ini akannya timbul tanggung jawab. Jadi agama ini tanggung jawab saya. Karena agama itu keperluan tiap orang. Agama itu keperluan tiap orang. Seperti makan, minum, bernafas, itu keperluan tiap orang. Maka jangan sampai kita ini jadi orang yang bodoh. Nah, kamu kok tidak makan toh Pak? Ya orang-orang sudah makan. Orang kalau sudah makan, orang-orang sudah makan, saya sudah kenyang. Oh, kamu ini orang luar biasa. Ya. Kamu kok tidak minum Pak? Ya, orang-orang sudah minum kok. Kalau orang-orang sudah minum, nanti saya seger sendiri. Oh, untuk ajian kondi. Ya. Jadi semua malaikat Allah SWT. Ini keadaan kita sekarang ini begitu itu semua malaikat. Ya. Agama ini tanggung jawabnya Rasulullah SAW, tanggung jawabnya para sahabat, tanggung jawabnya ulama-ulama, tanggung jawabnya wali songo. Kalau saya sih enggak. Ya. Ini bukan tanggung jawab saya. Nah, ini satu kesalahpahaman yang bahaya sekali, malaikat. Ini tanggung jawab saya. Ini keperluan saya sendiri. Karena agama itu untuk mempersiapkan kuburan saya sendiri. Untuk mempersiapkan akhirat saya sendiri. Untuk kepentingan saya sendiri. Untuk membangun hubungan saya dengan Allah. Urusan saya sendiri. Bukan kepentingan orang lain. Maka kalau kita ini merasa agama ini kepentingan saya sendiri, keperluan saya sendiri, hajat saya sendiri, maka semulaikan kita amal agama itu enggak tolah-toleh. Nah, kalau orang-orang berangkat ya saya berangkat. Kalau orang tidak berangkat ya ditunda dulu. Ini namanya agama keperluan orang, saya tidak perlu. Nah ini kesalahan paham. Kalau beramal perasaannya yang untung orang lain, maka ada orang-orang yang punya perasaan seperti itu ditegur oleh Allah dalam Quran. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum. Ada orang yang merasa berjasa kepada Rasulullah karena masuk Islam. Saya ini berjasa kepada engkau ya Rasulullah. Karena saya sudah masuk Islam, ikut golongan kamu, saya ini kan berjasa kepada kamu. Maka ditegur oleh Allah, loh keliru kamu itu.
Allah lah yang telah berjasa kepada kamu ketika kamu dikasih hidayah masuk Islam. Bukan kamu berjasa kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang telah berjasa kepada kamu. Jadi amal agama itu kepentingan saya sendiri. Yang beruntung saya. Iki urusaku dhewe. Nek ngrasa urusane dhewe akhirnya nglakoni agama niku dados enteng. Kalau ngerasa urusannya wong liya nggih mboten kuat sesuai. Kalau kita ini kerja di sawah kita sendiri 10 tahun, 20 tahun betah. Tapi kalau kerja bakti di sawahnya orang, ya 3 hari sudah kapok mereka. Sawahnya orang kok suruh garap saya itu lah apa? Tapi kalau sawahnya sendiri, Masya Allah, bertahun-tahun tuh betah aja. Nah, mulai karena ta'ala, kalau orang tuh merasa bahwa dakwah ini keperluan saya sendiri, untuk membangun akhirat saya sendiri, ya betah, bisa istiqomah. Ini agama ini untuk keperluan saya sendiri, untuk membangun akhirat saya sendiri, maka bisa jadi betah, bisa jadi istiqomah. Tidak ada izin, enggak ada. Kalau izin dan kepentingan, Pak. Lah agama itu ora penting to Kang rumah samu ki. Kayak ning kepentingan. Pikiran sik to ngomong aja ngerjeplak ae. Nek istilah wong Boro ning ngoten niku. Tapi ini pun diterok niki bahasa sing kasar. Nek wong Boro ngoten niku, nek enten wong njaluk izin, agama ora penting to rumah samu. Aja ngerjeplak ae. Perkara sing paling penting ya iki kok yang kepentingan. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hidayah kalau masuk dalam hati, mulaikan. Rasa agama itu perlu saya sendiri. Sehingga para sahabat itu kalau ada tugas itu keroyokan. Karena merasa ini tugas untuk kepentingan saya. Seperti sekarang orang keroyokan jabatan. Kalau sahabat dulu keroyokan amalan. Maka dari masjid terdengar taskil. Ya khailallah irkabi. Hai pasukan-pasukan Allah berangkatlah. Maka sahabat itu musyawarah dengan anaknya. Nak, itu kelihatannya dari masjid Rasulullah mau berangkatkan jamaah. Maka saya mau berangkat ya. Kamu di rumah menjaga ibu kamu. Maka sahabat yang anaknya tadi, loh, jangan begitu ya. Ayah saja yang di rumah menjaga istrinya. Saya tak berangkat. Loh, anak kok nentang orang tua itu gimana tuh? Ini bukan menentang ya. Ini kalau urusan dunia sudahlah saya ngalah sama ayah itu ngalah. Tapi kalau urusan surga suruh ngalah ya nggak bisa toh ya. Ya ayah saja yang di rumah. Oh nggak bisa. Kamu tunggu ibu kamu di rumah. Oh nggak bisa ya. Ya kok nentang terus gimana ini? Ya sudah kita musyawarah kepada Rasulullah. Jadi keroyokan amalan. Ini musyawarahnya sahabat di rumah itu kayak begitu. Alangkah indahnya kalau rumah kita kayak begitu ya. Masya Allah. Musyawarahnya itu keroyokan amalan. Rebutan amal. Kenapa kita ini tidak begitu? Padahal kita ini kan juga ingin masuk surga tuh sebetulnya. Kita ini kan juga mau ke akhirat. Kenapa kita tidak keroyokan akhirat, keroyokan dunia saja ini? Kenapa ini? Nah inilah semula kan namanya kurang hidayah ya ini.
Ini ada orang malaikat Allah Ta'ala sebetulnya lapar, dikasih makan tidak mau. Bukan kurang lapar, tapi karena perutnya sakit. Makan apa aja nggak enak. Nah kita ini karena hidayah ini kurang, begitu juga kepada amalan itu gak patek semangat. Wis kowe ae lah sing mangan. Sampean mawon pun kula tak mburi-mburian. Kamu saja. Saya belakang-belakang saja. Ini ternyata gizi rohaninya itu kurang oleh kan. Hidayah kurang. Nah, supaya meningkat hidayah ini, kalau kita sibuk dalam amal sunnah. Ini malam Jumat. Apa sunnahnya malam Jumat ini? Di antaranya baca surat Kahfi. Barang siapa baca surat Kahfi malam Jumat, maka Allah akan pancarkan nur dari tempat duduk dia sampai ke Ka'bah. Nanti hatinya tambah padang. Baca selawat. Karena orang baca selawat kepada Nabi malam Jumat, hari Jumat, akan langsung didengar oleh Rasulullah SAW. Baca selawat yang banyak, sholat tasbih, Masya Allah. Ini semulaikan Allah Ta'ala di antara amal-amal sunnah hari Jumat, malam Jumat. Kalau biasanya hari-hari biasa baca selawat 1000 kali. Nah, kalau malam Jumat 10.000 kali. Setiap baca selawat sekali, maka Allah akan memberikan selawat 10 kali. Masya Allah. Dijawab oleh Rasulullah. Ganti didoakan oleh Rasulullah. Jadi senulaikan Allah SWT, amal-amal sunnah kita jaga. Apa yang sudah tahu, kita amalkan. Nanti yang belum tahu, Allah akan mudahkan untuk tahu. Bukan hanya sunnah makan, sunnah minum, sunnah tidur. Sunnah di dalam muamalah juga. Bagaimana perdagangan yang benar. Bagaimana perkawinan yang benar. Masya Allah. Bagaimana sunnah di dalam akhlak. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau orang berbuat buruk kepada kamu, tolaklah dengan kebaikan. Tambah diburuki, tambah dibaiki. Kun kasyajar tulqa bil hajar fatul kistimar, kata para ulama. Jadilah kamu seperti pohon, dilempari batu, ganti melempari buah-buahan. Ini pohon pelem, pohon mangga, kelempari batu bukan ganti bandem batu, ganti menjatuhkan pohon mangga yang manis. Buah mangga yang manis. Jadilah kamu seperti kayu gaharu, tambah dibakar, tambah wangi. Tambah dibakar, tambah wangi. Nah, kita usaha seperti itu semuanya. Tambah dibaiki, tambah dijeleki, tambah baiki. Masya Allah. Akhirnya yang jeleki tadi kapok, terus jadi baiki. Tapi kalau ada orang berbuat buruk sama kita, kita ganti berbuat buruk sama dia, ya nggak ada habisnya, akhirnya buruk semua jadinya. Ini diantara asbab hidayah, sibuk dalam sunnah, akhlak sunnah, perdagangan sunnah, tidur sunnah, kehidupan sunnah. Hadirin mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan, kalau pagi datang, bersihkan hati kamu dari ingin buruk kepada siapa saja orang Islam. Begitu juga kalau sore hari datang. Kalau sore hari datang itu bersihkan hati. Benci sama sana, benci sama sana. Mangkel sama sana, mangkel sama sini. Bersihkan. Pada kami sunnati, kata ini termasuk sunnahku, kata Nabi. Di antara sunnah Nabi itu adalah
hatinya itu bersih. Kepada orang Islam itu bersih, nggak ada mangkel, nggak ada marah. Kepada seluruh orang Islam bersih. Wa dzaka min sunnati, itu termasuk sunnahku. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara untuk mendatangkan hidayah mulaikan adalah dengan doa. Dan doa yang sebaik-baiknya doa adalah doa waktu sholat. Maka kita tertibkan sholat kita. Kita usaha bagaimana meningkatkan mutu sholat kita. Dimulai dari wudunya yang benar, mandinya yang benar, pakaiannya yang suci. Suci dari najis, suci dari haram. Badannya yang suci, suci dari najis, suci dari haram. Karena kalau orang itu makanannya haram, minumannya haram, maka sholatnya nggak bisa naik ke langit. Maka sebelum sholat itu tobat dulu. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Tidak akan berbuat haram lagi selama-lamanya. Ampunilah saya, jangan sampai haram yang ada di perut saya, di darah saya ini menghalang-halangi kemakbulan sholat saya. Kalau kita ini sebelum sholat betul-betul taubat, maka orang yang taubat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Maka sholat kita akan diterima. Maka di antara maknanya wudhu itu taubat, membersihkan dosa dari muka, membersihkan dosa dari tangan, dari kaki, dari seluruh ujur tubuh kita. Maka sebelum sholat itu taubat. Niat tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah lalu. Ini mulut yang sudah pernah bohong, mulut yang sudah pernah gunjing orang, menyakitkan hati orang, dikumuri dengan niat taubat. Ya Allah, saya tidak akan gunjing orang lagi, ngerasani orang lagi, tidak akan bohong lagi, tidak ngomong yang jelek-jelek lagi. Mukanya dibasuh dengan niat ini, hidung yang sudah pernah maksiat, mata yang suka ngelirik wanita yang bukan mahramnya. Ya Allah, saya ini tobat, jangan sampai mata ini ditolak nanti waktu sholat. Telinga yang suka mendengarkan musik, kopoen. Ini kalau kita lihat dari ngalam gaib, ini kalau kita dengar musik itu telinga kita ini kopoen malaikat. Ndeler, julek gitu sama malaikat. Malaikat-malaikat itu Masya Allah terganggu. Ini telinga kok busuknya kayak begini, kopoen ini apa tuh ini? Karena terlalu banyak dengar musik, dengar perkara yang haram. Maka waktu wudhu itu diniati, ditobati. Sehingga semulaikan Allah Ta'ala wudhu itu jadi tobat. Maka sholat kita akan meningkat mutunya semulaikan. Sehingga ketika kita doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka doa kita makbul. Sehingga habis sholat itu kehidupan kita dibimbing oleh Allah, tidak semrawut. Dan yang kita doakan waktu sholat itu bukan hanya diri kita, tapi diri kita dan keluarga kita dan umat. Maka kita doa ihdina, ya Allah tunjukilah kita semua. Kita niatkan untuk diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, santri kita, umat Islam, seluruh alam. Ihdinas siratal mustaqim, diniatkan untuk umat. Maka kita ini akan dihitung berbuat baik untuk banyak orang. Tapi kalau kita waktu sholat nggak mikir umat, maka ihdinas siratal mustaqim ini hanya untuk diri kita saja. Dan kita rugi. Kalau kita doa, kita niatkan untuk orang lain, maka malaikat-malaikat akan berdoa buat kita. Masya
Maka sholat kita tingkatkan mutunya. Sholatnya asbab hidayah yang sangat tinggi. Bacaan-bacaan itu dirasakne, direnungi. Jangan amblas begitu saja. Dirasa-rasakan. Ilam tabki fatabaka, kata Nabi. Kalau enggak bisa nangis, ditangis-tangiskan. Kalau tidak bisa terasa, dirasa-rasakan. Jadi kalau mau sholat itu dirasa-rasakan. Saya ini menghadap Allah ini. Ini acara besar. Menghadap Allah. Menghadap pencipta alam semesta. Penguasa langit, penguasa bumi. Penguasa dunia, penguasa akhirat. Pasti dengan sholat ini saya akan mendapatkan sesuatu yang besar. Karena saya menghadap yang maha besar. Maka sholat kita akan meningkat mutunya. Sehingga habis sholat terbimbing oleh Allah. Hidup itu lurus dibimbing oleh Allah. Kalau sholatnya itu baik. Mau menjalankan yang buruk itu jadi enggak ada kekuatan. Menjalankan yang baik jadi mudah. Itu kalau sholatnya diterima. Nah, mulai kan Allah Ta'ala di antara asbab hidayah adalah taklim. Karena sabda Nabi, firman Allah, ini ada nur hidayahnya. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala taklim ini asbab hidayah. Maka mesti kita ini hidupkan taklim di rumah, hidupkan taklim di masjid. Kita dekat dengan para ulama, tanya mengenai bagaimana syariat. Tapi tanya kepada ulama yang betul-betul jelas. Betul-betul jelas keilmuannya itu betul-betul jelas. Jangan sembarang tanya itu, nanti kita sesat. Sesat. Kita harus hati-hati. Karena zaman sekarang itu semua orang ngaku ustadz, semua orang ngaku ulama, semua orang ngaku jadi imam. Imam Syafi'i diengkel. Perasaannya sudah lebih tinggi dari imam-imam. Oh alah. Wong Jawa pesek ya ramen gitu. Jadi sekarang ini semulaikan Allah SWT itu karena kejahilan yang merajalela itu mudah sekali orang itu ngaku ulama. Bahkan mudah sekali orang itu mengatakan imam ini keliru, imam ini keliru. Nah kalau imam itu keliru, apa kamu tidak lebih mungkin keliru? Itu imam-imam yang dulu yang sudah dimufakati seluruh ulama, kepakarannya, kealimannya, kewaroannya, kamu katakan keliru. Lah apa kamu tidak mungkin keliru? Jadi sebenarnya Allah SWT tanya kepada ulama-ulama yang betul-betul ahlinya. Di samping taklim fadilah di rumah kita, di masjid kita, semulaikan Allah Ta'ala. Maka semulaikan Allah Ta'ala kita dekat dengan para ulama, ya, tanya syariat, ini halal, apa ini haram, kita tanya. Sehingga kehidupan kita ini tambah baik. Tambah sesuai dengan aturan. Sehingga semulaikan Allah Ta'ala lebih barokah lagi nanti. Nah, orang iman tuh apa-apa yang dipentingkan barokahnya. Tapi kalau orang yang tidak iman atau lemah imannya, apa-apa yang dipentingkan bendanya. Rizki yang sedikit tapi barokah, ini lebih baik daripada rizki yang banyak tapi tidak barokah. Ada rizki itu sedikit tapi barokah. Setelah dimakan, hati jadi tenang. Jadi anaknya jadi soleh, dikasihkan istri, istrinya jadi taat, rizki barokah. Wah, ini uangnya itu Masya Allah bermiliar-miliar, tapi tidak barokah. Untuk membiayai anaknya nakal, dikasihkan istrinya minggat ke Singapura, ya. Dimakan sendiri, langsung bayan ngantuk, ya.
Setiap tahajud amblas terus. Subuh dengar azan subuh itu loh, nggak bangun-bangun. Ini kalau makanan tidak barokah itu kayak begitu itu sebenarnya. Nah, supaya barokah itu kalau carinya makan itu mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Nah, orang itu kadang-kadang enggak. Yang penting dapat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka semulaikan Allah taala ini air 1 gelas penuh, banyak ini air. Tapi di situ itu tercampuran kencing. Dengan ini air kelihatannya sedikit tapi jernih betul. Ya, kalau orang itu pikirannya benar ya, pilih yang sedikit tapi bersih, jernih. Dimakan jadi menyehatkan. Lah ini banyak campuran kencing. Nah ini kalau makanan haram, makanan yang tidak ikut syariat itu seperti itu. Kelihatannya itu banyak, rezeki banyak, tapi banyak penyakitnya juga. Maka ini semulaikan Allah Ta'ala, orang beriman itu yang dipentingkan barokahnya. Lah barokah itu timbul kalau kita mengikuti syariat. Mengikuti aturan agama dalam segala hal kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara asbab hidayah adalah zikir. Wa yahdi ilaihi man anab. Wa yahdi ilaihi man anab. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah akan kasih hidayah ahli zikir. Maka zikir itu kita jaga semuanya. Minimalnya tasbih Fatimah habis sholat. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Ini mesti semuanya. Zikir pagi petang, istighfar, selawat, tasbih 100. Kemudian doa-doa sunnah kita jaga, masya Allah. Ini zikir ini perkara yang penting. Ini akan mendatangkan hidayah dan kita akan jadi asbab hidayah. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang dekat dengan ahli zikir tidak akan celaka. Maknanya akan dapat hidayah. Maka kalau kita ini jadi ahli zikir, zikirnya kuat, nanti itu orang yang sekitar kita, istri kita, anak kita, tetangga-tetangga kita, ini akan kesetrum dengan zikir kita ini juga. Kalau zikir kita ini sungguh-sungguh. Zalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum, kata Nabi. Orang yang duduk bersama orang ahli zikir, maka semulaikan tidak akan celaka. Maka diceritakan oleh para ulama itu ada maling, maling itu mau maling di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Tapi ini mau masuk rumah itu masih kletek, wiritan aja Syekh Abdul Qadir. Ditunggui sampai pagi. Masih wiritan aja. Tapi karena nunggu orang zikir tadi itu semuanya kan, tiba-tiba maling tadi otaknya itu berubah. Oh, saya tak tobat saja ya. Jadi hidup sekali kok jadi maling. Akhirnya malingnya malah nyantri, kemudian jadi orang soleh. Jadi semuanya kan ini, saya pernah dapat cerita di Nizamuddin. Ini ada perampok semuanya kan. Kawasan apa itu, satu rombongan perampok mau ngerampok jalan malam-malam. Ya ketika ngerampok itu semulaikan mau ngerampok, maka dia ini istirahat di dekat satu rumah. Nah ini rumahnya orang ahli zikir. Maka duduk-duduk istirahat dulu. Mau ngerampok ini ceritanya. Tapi akhirnya pimpinan perampok tadi ngomong, lah iya. Kita ini kok ngerampok aja kayak begini, terus kapan tobatnya itu loh, kapan kita ini. Nah, akhirnya anggota ya iya.
Masa kita ini hidup terus nggak tobat-tobat begini? Ya bagaimana pendapat kamu? Kita malam ini tobat lah mumpung masih hidup. Akhirnya nggak jadi ngerampok. Nah, gara-gara duduk di dekatnya rumahnya orang ahli zikir tadi. Maka semulaikan Allah Ta'ala para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in ini mendekat Rasulullah sekali saja harus kesetrum. Jadi radhiyallahu ta'ala anhu semulaikan. Maka kata Syekh Enamul Hasan, berjumpa dengan Rasulullah sekali itu nilainya lebih tinggi dari mujahadah 1000 tahun. Karena orang itu berjumpa Rasulullah sekali langsung jadi sahabat namanya, langsung radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, orang itu bila amalannya kuat, tawajuhnya kepada Allah kuat, ini akan jadi asbab secara otomatis kebaikan untuk sekitarnya juga. Jadi maka kalau sekitar kita ini gelap, kita jangan marah-marah, semulaikan. Oh, ini sekitar saya ini kok gelap. Barangkali kamu itu tidak ada nurnya, maka sekitarnya jadi gelap. Lampunya mati. Kalau lampu itu ada cahaya, masa sekitarnya gelap? Begitu juga kita ini semulaikan. Kalau kita ini betul-betul hubungan kita kepada Allah itu kuat, sekitar kita ini akan jadi terang benderang dengan izin Allah SWT. Maka zikir kita kuatkan, insyaallah semulaikan. Semulaikan Allah SWT. Lagi dan lagi zikir dikuatkan. Apalagi waktu malam Jumat begini ini, Masya Allah. Ya, yang biasanya 100 bikin 1000. Ya, yang biasa 1000 bikin 10.000. Ya. Sayyidina Abu Hurairah istighfarnya tiap hari 12.000. Ya. Jadi zikir itu diperpanjang, dibanyakkan. Nah, mulaikan Allah SWT dan di antara asbab hidayah adalah berkasih sayang dengan orang Islam. Jadi kita ini berkasih sayang dengan orang Islam, menyayangi orang Islam, berkhidmat pada orang Islam. Ini asbab hidayah. Karena orang Islam itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita berkhidmat kepada dia, maka kita ini akan dapat kebaikannya. Maka diceritakan, ini di Amerika semulaikan. Ada seorang masuk Islam, laki-laki itu. Tapi istrinya itu nggak mau masuk Islam. Sudah didatangi macam-macam orang, diceritakan kebaikan Islam. Dakwah, iman, yakin. Sudah banyak yang datang sama istrinya itu. Tapi nggak mempan. Akhirnya datang orang India. Dimintai tolong sama suaminya itu. Itu istri saya itu kamu datangi coba. Sudah banyak yang datang nggak mau masuk Islam. Barangkali ini kamu ini yang banyak mujahadah jauh-jauh ini. Kamu datangi istri saya sudah masuk Islam. Insyaallah. Maka orang tadi pergi, orang India tadi pergi ke istrinya orang tadi. Dan ini istrinya ini seorang penyanyi sebenarnya. Maka Masya Allah, ya. Orang India tadi tidak cerita agama pertama itu. Dia muji-muji istrinya orang tadi. Kamu ini Masya Allah wanita baik. Banyak orang senang dengan kamu. Memang kamu orang baik. Ya, maka senang itu wanita dipuji-puji begitu itu. Wanita ini kalau dipuji paling senang malaikat. Ya. Maka dia akhirnya, oh ini kok tamu ini lain. Ya. Biasanya tamu ini kalau orang Islam mesti ngomongnya ini, oh nggak enak ini. Kalau ini kok bagus ini. Kamu dari mana? Oh kami dari India. Oh jauh ya jauh. Kamu kok datang ke sini kenapa? Ya kami ini kan suka dengan manusia. Ya. Ingin kebaikan seluruh manusia. Nah kami datang ke sini. Kemudian orang India tadi bilang, Bu, bagaimana kalau buat kopi untuk kita, Bu? Nah, biar ngomongnya tambah enak ini. Oh iya. Langsung dibikinkan kopi. Setelah minum kopi, maka orang India tadi bilang, Bu, apakah sudah siap masuk Islam? Katanya.
Sudah katanya. Maka suaminya itu heran. Langsung disyahadatkan, kemudian masuk Islam. Maka setelah sampai di masjid, suaminya itu sudah nggak tahan, mulai kan tanya sama orang India, istri saya tadi kamu apakan kok tahu-tahu bisa masuk Islam? Maka orang India tadi bilang, tadi saya berangkat itu doa kepada Allah, ya Allah, apa yang mesti saya harus buat ya Allah? Apa yang harus saya buat? Hidayah itu dari Engkau, saya tidak bisa memberi hidayah. Maka tiba-tiba itu ada ilham dalam hati saya, supaya wanita itu dapat hidayah, suruh khidmat pada orang Islam. Kalau dia mau khidmat sama orang Islam, maka nanti akan datang hidayah. Karena orang Islam itu orang yang dicintai oleh Allah. Maka tadi saya minta kopi itu maksudnya itu. Bukan saya itu mau ngemis kopi di rumah istri kamu, bukan. Tapi saya ingin istri kamu itu bergerak khidmat kepada orang Islam, supaya Allah itu sudi memberi hidayah kepada dia. Nah ternyata betul, setelah dia berkhidmat pada orang Islam dapat hidayah. Jadi Assalamualaikum wa ta'ala, bagaimana kita berkhidmat pada orang Islam, berkhidmat pada para ulama, berkhidmat pada orang-orang soleh. Dan istri kita ini kita ajak berkhidmat. Ini mau malam markas, Masya Allah, Bu, ini malam markas Bu, goreng tempe, jagung, ya dah. Siapkan makanan, kue. Untuk apa? Masya Allah, ada program penting. Ada acara penting di Terangkil. Apa acaranya? Ada pengangkatan raja-raja. Pengangkatan raja apa? Ini bukan zaman kerajaan. Oh, ini masih zaman kerajaan. Kerajaan surga. Kamu nanti kalau mau khidmat, kamu ikut jadi raja juga. Jadi permaisuri raja lah kamu. Jadi digembirakan. Digembirakan. Nanti habis malam markas dikasih cerita. Jamaah telah keluar, Masya Allah. Orang-orang gembira kamu khidmat, Masya Allah. Maka diajak keluarga kita ini berkhidmat pada umat. Ini termasuk asbab hidayah. Istri kita, anak-anak kita diajak khidmat pada umat sekemampuannya. Maka Assalamualaikum wa ta'ala, ini bagian daripada cara untuk mendatangkan hidayah. Khidmat pada orang Islam. Maka Assalamualaikum wa ta'ala, ada orang Yahudi. Aneh Assalamualaikum. Orang Yahudi di Madinah, itu masih anak muda itu. Tapi dia ini suka datang ke rumahnya baginda Nabi SAW untuk khidmat. Kan ya aneh nih. Jadi orang Yahudi tapi suka khidmat kepada Nabi. Tidak lama kemudian dia sakit, masuk Islam, terus masuk surga. Jadi khidmat itu bagian dari asbab hidayah. Assalamualaikum wa ta'ala. Dan kita semua ini kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah. Karena amal apa saja kalau tidak diniati mencari ridho Allah, ya tidak ada nilai. Jadi mulaikan Allah Ta'ala, dan di antara asbab hidayah adalah dakwah. Mikirkan orang, bagaimana orang-orang dapat hidayah. Bagaimana orang kampung saya dapat hidayah. Bagaimana orang Amerika dapat hidayah, orang Cina, orang Jepang dapat hidayah. Kalau kita memikirkan hidayah untuk orang lain, maka yang pertama kali dapat barokah itu kita sendiri. Jadi untuk memperbaiki diri kita ini, di antara cara yang sangat penting, niat memperbaiki orang lain. Memikirkan orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan tolong hambanya kalau hamba itu nolong saudaranya. Jadi kalau kita pikir bagaimana orang-orang jadi baik, maka kita akan dimudahkan jadi baik. Kalau kita pikir bagaimana keluarga orang-orang jadi baik, maka keluarga kita sendiri akan dimudahkan jadi baik.
Kalau kita pikir bagaimana masjid-masjid lain jadi makmur, maka masjid kita sendiri akan mudah jadi makmur. Kalau kita pikir bagaimana kampung-kampung lain jadi baik, maka kampung kita sendiri akan jadi mudah baik. Kalau kita pikir bahwa negara-negara yang lain jadi baik, maka negara kita ini akan jadi baik. Maka kita kirim jamaah ke negeri jauh. Kemarin sudah dikirim jamaah ke Maroko, Pak Salim, Pak Rodian, sekarang bergerak di Maroko, Pak Wan, ya, yang biasanya nyopir truk tebang itu, sekarang di Maroko. Kemarin sudah laporan beberapa jamaah 4 bulan telah dikeluarkan. Ya, insya Allah. Tukang tebang bisa dakwah ya tiba ini. Bukan karena kehebatan bicaranya semulaikan, tapi karena mujahadahnya, pengorbanannya. Ya, orang kampung pergi jauh-jauh hanya untuk agama. Akhirnya banyak mengeluarkan jamaah sekarang di Maroko sana semulaikan. Kirim jamaah ke Jepang, kirim jamaah ke Korea, kirim jamaah ke negeri-negeri yang jauh, ini nanti dampaknya kepada negeri kita sendiri. Jadi untuk memperbaiki Indonesia ini bukan hanya dikirim jamaah ke Indonesia saja. Jamaah kirim ke luar negeri, itu dampaknya nanti akan sampai ke Indonesia juga. Maka Mekah itu masih susah, maka Nabi sudah garap Taif, Nabi garap Madinah, padahal Mekah sendiri masih semerawut, tapi Nabi garap daerah-daerah lain. Akhirnya Mekah sendiri juga gerudukan masuk Islam. Supaya jauhlah pertama kita ini kuat, jauhlah duanya dibikin. Jangan hanya jauhlah satu aja, jauhlah duanya nggak dibikin, nanti akan jadi lemah. Jauhlah duanya dibikin, memikirkan masjid-masjid yang lain, nanti masjid kita sendiri akan ada kekuatan. Tapi kalau hanya memikirkan masjidnya sendiri saja, maka jadi lemah. Pikir masjid orang lain, pikir kampung lain, pikir negara lain, pikir keluarga lain. Ini termasuk asbab untuk mendatangkan kebaikan kepada kita sendiri. Maka ketika Madinah memikirkan kampung-kampung lain, maka Madinah menjadi kampung yang paling maju. Ketika para sahabat memikirkan umat, maka mereka menjadi umat yang paling baik. Maka Subhanahu wa ta'ala yang niat untuk negeri jauh 4 bulan, silahkan berdiri ke sebelah barat masjid. Taqabbalallah.